Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian selalu menjaga kesehatan. Ya, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Ayo mengamati. Kalian perhatikan gambar tersebut. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah kerja bakti membersihkan halaman rumah. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Sikap yang ditunjukkan Dayu dan keluarga adalah bekerja sama dengan kompak, membagi tugas dengan adil, dan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Selanjutnya, Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Kalian diskusikan ya bersama keluargamu. Yang pertama, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1 adalah berolahraga bersama-sama. 2. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2 adalah berkumpul dan saling bertukar cerita. 3. Mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan, dan kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. 4. Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Yang harus dilakukan adalah saling menyayangi dan tidak mau menang sendiri. 5. Apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Yang akan terjadi adalah kehidupan dalam keluarga tidak akan menyenangkan. Sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Coba perhatikan cerita Dayu berikut. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan bersaling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Coba kamu bahas dengan keluargamu. Isikan hasil bahasanmu pada tabel berikut. 1. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga adalah 1. Tidak mau menang sendiri. 2. Saling menyayangi. 3. Saling menghargai. 4. Bertindak dengan sopan. 5. Selalu berkata jujur. 6. Tidak saling menyalahkan. Biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Misalnya, bekerja sama membersihkan rumah dengan membagi tugas secara adil. Coba ceritakan pengalamanmu dengan bahasa yang santun. Kemudian, apa manfaat persatuan di rumah yang kamu rasakan? Selanjutnya, bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Halaman tidak ada sampah yang berserakan.
Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Teks di atas tadi ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Contohnya, sisa sayuran, daun, atau kayu. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari berbagai macam proses dan tidak dapat terurai secara alami. Contohnya adalah sampah kaca, kaleng, ataupun besi. Nah, kalian sudah tahu ya. Selanjutnya, sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Kemudian, informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Coba ceritakan isi gambar dengan benar. Sebagai contoh, halaman rumah yang bersih. Pada halaman rumah yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, juga tidak ada rumput-rumput liar yang mengganggu pemandangan. Di halaman rumah terlihat sangat menyenangkan karena terdapat tempat duduk dan juga ayunan. Halaman rumah terasa nyaman. Ayo mengamati. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalnya untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut. Gambar yang pertama, berjinjit sambil bertolak pinggang. Selanjutnya, gambar yang kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Dan gambar yang ketiga, berdiri menyerupai huruf T. Gambar yang keempat, sikap kapal terbang. Selanjutnya, pembelajaran 3. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah bersama temanmu. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Perhatikan dan kalian lihat, perhatikan tanda dinamiknya. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan dengan keras, sedangkan tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan dengan lembut, sedangkan baris yang tidak ada tanda dinyanyikan dengan biasa. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. 1. Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Isi percakapan cicak dan kecoa adalah membahas tentang lingkungan kecoa yang banyak sekali terdapat sampah. 2. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Di sekitar kecoa banyak sampah karena manusia selalu membuang sampah di situ. 3. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Pendapatku dengan sikap cicak dan kecoa adalah setuju dengan yang dilakukannya, karena cicak dan kecoa akan membuang sampah ke tempatnya dan membudayakan hidup bersih dan sehat. 4. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Yang akan saya lakukan adalah mengumpulkannya dan membuangnya ke tempat sampah atau memberitahu kepada petugas kebersihan. 5. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Yang akan saya lakukan adalah menegurnya dan mengingatkannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit.
Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu, badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks tersebut adalah membahas tentang akibat rumah yang tidak bersih dan penyebabnya. Selanjutnya, apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Akibat rumah tidak bersih adalah akan terdapat banyak kuman yang menyebabkan penyakit. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Kemudian, kamu tulislah hasil pengamatanmu di atas pada kolom berikut. Rumah tidak bersih. Rumah yang tidak bersih sangat tidak nyaman untuk ditempati. Banyak barang-barang yang tidak diatur dengan rapi. Selain itu, banyak sampah berserakan di mana-mana. Rumah yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit yang membahayakan kesehatan bagi kita. Seperti kembali gambar rumah yang tidak bersih pada sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas yang berserakan. Pada gambar tersebut kalian lihat ada gambar layang-layang dan potongan kertas. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Diskusikan dengan orang tuamu ruas-ruas garis pada bangun datar berikut. Bangun datar layang-layang ada 4 ruas garis, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bangun datar selanjutnya jajaran genjang ada 4 ruas garis, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ini adalah gambar bangun datar trapesium, terdapat 4 ruas garis, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya soal latihan. Soal latihan pembelajaran 2, kalian praktikkan dan foto 4 gerakan di atas. Kemudian foto tersebut dikolase ya. Pembelajaran 3, soal latihannya kalian buka ada di buku halaman 23. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.